Evaluasi total skuad Persib, gebleng latihan pertajam finishing goal. Janji Sergio Castel di leg kedua tebus kekalahan Persib di Thailand. Super League resmi rilis jadwal baru. Laga Persib versus Borneo ditunda. Update ranking Super League usai Persib tumbang. Update ranking Super League usai Persib tumbang, Indonesia masih aman. Kabar melegakan datang usai lawatan wakil Indonesia ke Thailand yang berakhir dengan skor yang tidak kita harapkan. Namun ada satu fakta melegakan yang terselip di balik kekecewaan tersebut. Kekalahan Persib Bandung dari Ratchaburi FC memang menyisakan luka bagi para pendukung. Tetapi posisi Indonesia di tabel koefisien ranking kompetisi Asia ternyata masih relatif aman. Data terbaru menunjukkan bahwa kegagalan Maung Bandung mencuri poin di laga tandang ini belum sampai menendang Indonesia keluar dari zona kompetisi Asia yang selama ini diperjuangkan mati-matian. Berdasarkan pembaruan data koefisien AFC terkini usai laga tersebut, Indonesia masih bercokol kuat di posisi 10 besar zona timur. Situasi ini terjadi karena para pesaing terdekat di tabel klasmen juga tidak mendapatkan hasil maksimal pada pekan yang sama, sehingga akumulasi poin Indonesia masih terjaga di batas aman. Meskipun Persib harus pulang dengan tangan hampa setelah dilibas tuan rumah, tabungan poin yang dikumpulkan dari musim-musim sebelumnya menjadi bantalan penyelamat yang krusial. Namun, fakta bahwa kita masih aman justru menghadirkan perasaan campur aduk antara lega dan waspada karena selisih poin dengan negara di bawah kita semakin menipis. Jika tren negatif ini berlanjut tanpa perbaikan, posisi nyaman ini hanyalah bom waktu yang siap meledak kapan saja dan merugikan jatah slot klub Indonesia di masa depan. Hasil ini harus menjadi wake up call yang keras bagi seluruh elemen sepak bola nasional, bukan alasan untuk bersantai. Bertahan di 10 besar bukan hanya soal keberuntungan karena pesaing terpeleset, melainkan harus dibuktikan dengan dominasi nyata di lapangan. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada kegagalan tim dari negara lain untuk menjaga martabat liga kita. Status aman ini harus dimaknai sebagai kesempatan kedua yang diberikan semesta agar wakil Indonesia segera berbenah sebelum leg kedua digelar. Super League resmi rilis jadwal baru, laga Persib versus Borneo ditunda. Antusiasme tinggi yang sudah terbangun untuk menyaksikan duel taktik tingkat tinggi di kancah domestik harus diredam sejenak demi kepentingan merah putih yang lebih mendesak. Operator kompetisi Super League akhirnya mengambil langkah strategis dengan merilis jadwal terbaru yang memastikan bahwa laga big match antara Borneo FC melawan Persib Bandung resmi ditunda. Keputusan ini muncul di tengah padatnya jadwal internasional dan menjadi respon langsung terhadap situasi fisik serta mental yang dihadapi oleh Pangeran Biru pasca bertandang ke Thailand. Penundaan ini diumumkan secara resmi oleh pihak operator liga melalui situs dan kanal resmi mereka dengan alasan utama memberikan waktu pemulihan yang ideal bagi Persib Bandung. Jadwal yang semula sangat mepet dan beresiko tinggi terhadap kebugaran pemain kini digeser ke waktu yang lebih kondusif. Langkah ini diambil agar wakil Indonesia bisa fokus sepenuhnya pada laga krusial di level Asia tanpa terpecah konsentrasinya oleh kewajiban domestik yang juga berat. Borneo FC sebagai calon lawan pun harus menyesuaikan kembali program latihan mereka, namun keputusan ini dinilai paling adil demi menjaga kualitas kompetisi itu sendiri. Memaksakan pertandingan tetap berjalan di saat salah satu tim dalam kondisi kelelahan ekstrim setelah perjalanan jauh hanya akan menurunkan mutu tontonan dan meningkatkan resiko cedera pemain kunci. Langkah operator liga kali ini sangat patut diapresiasi dan menunjukkan kedewasaan dalam mengelola prioritas kompetisi. Ini membuktikan bahwa operator liga mulai peka bahwa keberhasilan klub di level Asia adalah representasi wajah sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Penundaan ini memberikan napas lega bagi skuad Persib untuk menata ulang kepingan strategi yang sempat berantakan tanpa harus memikirkan beban berat melawan tim skuad Borneo FC dalam waktu dekat. Evaluasi total, skuad Persib gembleng latihan pertajam finishing goal. Ketegangan terasa nyata di sesi latihan Persib Bandung setibanya mereka di tanah air, di mana tidak ada ruang untuk canda tawa setelah hasil mengecewakan di Thailand. Pelatih Bojan Hodak langsung mengambil kendali penuh dengan menggelar evaluasi total yang menitik beratkan pada masalah penyelesaian akhir atau finishing touch. Sesi latihan kali ini berubah menjadi momentum bagi para penyerang
di mana setiap kesalahan sekecil apapun langsung mendapatkan koreksi keras dari sang pelatih yang tidak ingin mengulang mimpi buruk sebelumnya. Dalam sesi latihan intensif yang digelar tertutup namun beredar kabarnya ini, Bojan Hodak secara spesifik menyoroti tumpulnya lini depan yang gagal mengonversi peluang menjadi gol saat dihajar Ratchaburi. Ia menginstruksikan variasi serangan dan eksekusi cepat di depan gawang sebagai menu utama yang wajib dilahap para pemain. Selain itu, lini pertahanan juga tak luput dari evaluasi. Bojan mengevaluasi dan membuat koreksi pertahanan agar lebih disiplin dan mampu memecah penyerangan lawan. Transisi bertahan lebih ditingkatkan demi menjaga pertahanan Maung Bandung sulit ditembus. Tak hanya soal teknis, Hodak juga melancarkan perang urat saraf atau saywar kepada lawan dengan menegaskan bahwa leg kedua di kandang akan menjadi cerita yang berbeda. Ia menjamin stadion dan mengajak bobotoh untuk memenuhi stadion dan membuat atmosfer teror nyata bagi tim tamu. Optimisme sang pelatih juga didasari pada keyakinannya terhadap para pemain baru yang menurutnya hanya butuh sedikit polesan lagi untuk menjadi mesin gol yang mematikan dan bisa diandalkan dalam situasi genting. Saya melihat respon cepat Bojan Hodak ini sebagai tanda bahwa mentalitas juara tim ini belum padam. Fokus pada finishing adalah langkah paling logis, karena dalam sepak bola modern, dominasi penguasaan bola tidak ada artinya tanpa gol. Pernyataan Hodak tentang stadion yang akan penuh adalah strategi cerdas untuk membangkitkan moral pemain sekaligus mengintimidasi lawan bahkan sebelum mereka menginjakan kaki di rumput stadion. Pelatih asal Kroasia ini paham betul bahwa faktor mental dan dukungan supporter adalah pemain ke-12 yang bisa mengubah hasil akhir secara drastis. Janji Sergio Castel di leg kedua tebus kekalahan Persib di Thailand. Sebuah pengakuan jujur meluncur dari mulut Sergio Castel yang menyadari bahwa debutnya bersama Persib di kancah Asia jauh dari kata memuaskan. Penyerang asing ini tidak bersembunyi di balik alasan klise, melainkan tampil ke depan dengan janji sakral untuk menebus kekalahan Persib di leg kedua nanti. Pernyataan ini menjadi sorotan utama karena menyeratkan tekad membaja dari seorang pemain yang merasa bertanggung jawab penuh atas kehormatan jersey yang ia kenakan. Castel secara terbuka mengakui bahwa performanya di Thailand buruk dan ia gagal memberikan dampak yang diharapkan oleh pelatih maupun supporter. Namun, rasa bersalah itu kini ia ubah menjadi bahan bakar motivasi yang meledak-ledak. Ia menyerukan semangat remontada, sebuah istilah yang populer di sepak bola Spanyol yang berarti pembalikan keadaan secara heroik, layaknya yang sering dilakukan oleh klub raksasa Real Madrid. Castel bertekad menjadikan laga kandang nanti sebagai panggung penebusan dosa dengan bermain habis-habisan demi membalikkan agregat skor. Ia ingin membuktikan bahwa manajemen tidak salah merekrutnya dan ia siap menjadi ujung tombak yang tajam untuk merobek gawang lawan di hadapan ribuan pendukung setia Maung Bandung. Keberanian Castel untuk mengakui kesalahan dan langsung memasang target tinggi adalah ciri khas pemain bermental baja. Tidak banyak pemain yang berani menjanjikan comeback sensasional di tengah tekanan kritik yang deras. Sikap ini justru bisa menular kepada rekan-rekan setimnya, membangun kepercayaan diri kolektif bahwa ketertinggalan hanyalah angka yang bisa dibalik jika semua pemain memiliki keyakinan yang sama. Semangat remontada yang ia gaungkan memberikan warna emosional tersendiri pada leg kedua nanti.